Soal PTS Agama Islam kelas 4. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Agama Islam kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 13 mengenai kesetaraan manusia tanpa memandang ras atau suku. Soal nomor 1. Pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah A. Semua manusia diciptakan sama, tanpa memandang ras atau suku. B. Orang Arab lebih unggul daripada suku bangsa lain. C. Kita harus hanya berteman dengan orang yang satu suku. D. Kekayaan adalah ukuran kemuliaan seseorang. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan alasan Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku. Soal nomor 2. Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku agar kita A. Saling bermusuhan. B. Mudah mengenal satu sama lain. C. Saling membenci satu sama lain. D. Saling iri satu sama lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang membuat seseorang mulia di sisi Allah. Soal nomor 3. Apa yang membuat seseorang mulia di sisi Allah? A. Kekayaan. B. Kekuasaan. C. Kecerdasan. D. Ketakwaan. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami dasar kesetaraan manusia menurut hadis yang dipelajari. Soal nomor 4. Berdasarkan hadis yang telah kita pelajari, apa yang menjadi dasar kesetaraan semua manusia? A. Ras. B. Kebangsaan. C. Kekayaan. D. Ketakwaan. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menerapkan sikap adil dan baik terhadap orang yang berbeda dengan mereka. Soal nomor 5. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang yang berbeda dengan kita? A. Membenci mereka. B. Mengabaikan mereka. C. Memperlakukan mereka dengan baik dan adil. D. Bersaing dengan mereka. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengaplikasikan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 6. Bagaimana kita dapat menerapkan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari?
A. Memilih teman hanya dari kalangan sendiri. B. Mencemooh orang yang berbeda penampilan. C. Menghargai dan menghormati semua orang. D. Mengabaikan orang yang berbeda agama. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mencontoh perilaku yang sesuai dengan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Soal nomor 7. Perilaku mana yang paling sesuai dengan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis? A. Bergabung dengan kelompok yang tidak menerima orang dari suku lain. A. Menertawakan aksen orang lain. C. Membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. D. Membicarakan keburukan orang lain di belakang. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mendefinisikan arti kata takwa dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 8. Apa arti kata takwa dalam bahasa Indonesia? A. Takut. B. Cinta. C. Ketakwaan. D. Marah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami makna kata bersuku-suku dalam konteks ayat tersebut. Soal nomor 9. Arti kata bersuku-suku dalam ayat tersebut adalah berkelompok berdasarkan A. Warna kulit. B. Tempat tinggal. C. Keturunan dan asal-usul. D. Hobi. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata menciptakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Soal nomor 10. Kata menciptakan dalam ayat tersebut memiliki makna A. Membentuk sesuatu dari tidak ada. B. Mengubah bentuk sesuatu. C. Memperbaiki sesuatu. D. Menghancurkan sesuatu. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan pemahaman bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Soal nomor 11. Sikap yang mencerminkan pemahaman terhadap ayat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, adalah A. Menyombongkan diri karena berasal dari keluarga kaya. B. Membantu teman yang sedang kesulitan tanpa pamrih. C. Menguasai orang lain. D. Mencari kesalahan orang lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12.
Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitar. Soal nomor 12. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitar? A. Mencemooh agama lain. B. Menolak berteman dengan orang yang berbeda agama. C. Menghormati tempat ibadah agama lain. D. Melarang teman beribadah sesuai agamanya. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memahami pesan utama dari hadis yang memaparkan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Soal nomor 13. Pesan utama dari hadis yang memaparkan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah adalah: A. Orang Arab lebih unggul daripada orang non-Arab. B. Warna kulit menentukan kemuliaan seseorang. C. Semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah. D. Kekayaan adalah ukuran kemuliaan seseorang. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna hari tasyrik dalam hadis yang dipelajari. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? A. 3 hari setelah hari raya Idul Fitri. B. 3 hari setelah hari raya Idul Adha. C. 3 hari setelah hari Arafah. D. 3 hari setelah hari biasa. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memahami alasan Allah menciptakan manusia dengan berbagai warna kulit dan ciri fisik. Soal nomor 15. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam warna kulit dan ciri fisik? A. Agar kita mudah membedakan satu sama lain. B. Agar kita saling iri. C. Agar kita saling membenci. D. Agar kita saling menghargai keunikan masing-masing. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang tepat terhadap orang yang berbeda pendapat. Soal nomor 16. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita? A. Menjauhi mereka. B. Membenci mereka. C. Menghargai pendapat mereka dan mencari titik temu. D. Memaksakan pendapat kita kepada mereka. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 17. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman adalah: A. Membentuk kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari orang-orang yang sama. B. Mengucilkan teman yang berbeda suku. C. Mengadakan kegiatan bersama antar agama. D. Menyebarkan berita bohong tentang agama lain.
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menerapkan cara menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekolah. Soal nomor 18. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekolah? A. Menolak berteman dengan siswa yang berbeda agama. B. Membicarakan agama lain dengan nada menghina. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. D. Memaksakan agama kita kepada teman yang berbeda agama. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat mengevaluasi kemampuannya dalam menghargai perbedaan setelah mempelajari materi ini. Soal nomor 19. Setelah mempelajari materi ini, apakah kamu sudah bisa menghargai perbedaan di antara sesama manusia? A. Ya, selalu. B. Tidak, sama sekali. C. Kadang-kadang. D. Belum yakin. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat menunjukkan tindakan yang tepat ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama. Soal nomor 20. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan teman yang berbeda agama? A. Menjauhinya. B. Menertawakannya. C. Mengajaknya berteman dan saling menghormati. D. Membicarakan agama saya dengannya. Jawabannya yang C. Soal agama Islam kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami arti dari Asmaul Husna Al-Malik sebagai Maha Penguasa. Soal nomor 1. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Malik? A. Maha Suci. B. Maha Penguasa. C. Maha Mulia. D. Maha Sejahtera. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna Asmaul Husna Al-Aziz sebagai Maha Perkasa. Soal nomor 2. Al-Aziz berarti A. Maha Perkasa. B. Maha Raja. C. Maha Suci. D. Maha Pemberi Keamanan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna Al-Quddus sebagai Maha Suci. Soal nomor 3. Asmaul Husna Al-Quddus memiliki arti A. Maha Sejahtera. B. Maha Suci. C. Maha Mulia. D. Maha Raja.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menyebutkan arti Asmaul Husna As-Salam sebagai Maha Sejahtera. Soal nomor 4. Apa arti Asmaul Husna As-Salam? A. Maha Sejahtera. B. Maharaja. C. Maha Suci. D. Maha Mulia. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi arti Asmaul Husna Al-Mumin sebagai Maha Pemberi Keamanan. Soal nomor 5. Asmaul Husna Al-Mumin mengandung arti A. Maha Pemberi Keamanan. B. Maha Suci. C. Maharaja. D. Maha Sejahtera. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi Asmaul Husna yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Soal nomor 6. Siapakah yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya? A. Al-Malik. B. Al-Aziz. C. As-Salam. D. Al-Qudus. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maharaja yang mengatur segala urusan makhluknya melalui Asmaul Husna Al-Malik. Soal nomor 7. Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maharaja yang mengatur segala urusan makhluk adalah A. Al-Qudus. B. As-Salam. C. Al-Malik. D. Al-Mumin. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menyebutkan bahwa Allah tersucikan dari segala kekurangan melalui Asmaul Husna Al-Qudus. Soal nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari segala kekurangan, ini merupakan makna dari A. Al-Aziz. B. Al-Malik. C. Al-Qudus. D. As-Salam. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menjelaskan sifat dari Asmaul Husna As-Salam sebagai Maha Sejahtera. Soal nomor 9. Yang merupakan sifat Asmaul Husna As-Salam adalah A. Maha Mulia. B. Maha Suci. C. Maha Pemberi Keamanan. D. Maha Sejahtera. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 10.
Peserta didik dapat memahami Asmaul Husna Al-Mumin yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rasa aman kepada makhluknya. Soal nomor 10. Asmaul Husna yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rasa aman kepada makhluknya adalah A. Al-Malik, B. Al-Aziz, C. Al-Mumin, D. Al-Qudus. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku yang mencerminkan sifat Al-Malik, yaitu hidup tertib. Soal nomor 11. Apa bentuk perilaku yang mencerminkan sifat Al-Malik? A. Menahan diri, B. Menyebarkan kedamaian, C. Hidup tertib, D. Menjaga kebersihan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menerapkan sifat mandiri dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Soal nomor 12. Sifat mandiri dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan Asmaul Husna. A. Al-Malik, B. Al-Qudus, C. Al-Mumin, D. Al-Aziz. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mencontohkan perilaku menjaga kebersihan yang mencerminkan sifat Al-Qudus. Soal nomor 13. Menjaga kebersihan lingkungan mencerminkan sifat A. Al-Aziz, B. Al-Qudus, C. As-Salam, D. Al-Mumin. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga lisan dan menghindari perkataan kotor sesuai dengan sifat Al-Qudus. Soal nomor 14. Menghindari perkataan kotor dan menjaga lisan adalah contoh dari meneladani Asmaul Husna. A. As-Salam, B. Al-Mumin, C. Al-Aziz, D. Al-Qudus. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menerapkan perilaku menjaga ketertiban yang mencerminkan sifat Al-Malik. Soal nomor 15. Ketika kita menjaga ketertiban, kita meneladani sifat A. Al-Malik, B. As-Salam, C. Al-Mumin, D. Al-Qudus. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menyebutkan kata kesucian sebagai kata yang paling tepat menggambarkan Asmaul Husna Al-Qudus.
Soal nomor 16. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan Asmaul Husna Al-Qudus adalah A. Kedamaian, B. Keamanan, C. Kesucian, D. Kemuliaan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada hambanya yang tercermin dalam Asmaul Husna As-Salam. Soal nomor 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada hambanya, ini mencerminkan Asmaul Husna. A. Al-Qudus, B. Al-Mumin, C. As-Salam, D. Al-Aziz. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Soal nomor 18. Perilaku mulia yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz adalah A. Menahan diri dari kemarahan, B. Menciptakan keamanan bagi orang lain, C. Mandiri dalam kehidupan sehari-hari, D. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menyebutkan sifat Allah sebagai Maha Pelindung dan Pemberi rasa aman melalui Asmaul Husna Al-Mumin. Soal nomor 19. Sifat Allah yang Maha Melindungi dan memberi rasa aman kepada makhluknya adalah A. Al-Qudus, B. Al-Mumin, C. As-Salam, D. Al-Aziz. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat meneladani sifat As-Salam dalam kehidupan sehari-hari dengan memaafkan kesalahan orang lain. Soal nomor 20. Apa contoh perbuatan yang meneladani sifat As-Salam dalam kehidupan sehari-hari? A. Menolong teman yang sakit, B. Memaafkan kesalahan orang lain, C. Mendoakan teman yang berhasil, D. Menjaga keamanan lingkungan. Jawabannya yang B. Soal Agama Islam kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indikator soal nomor 1. Peserta didik memahami konsep keragaman sebagai sunatullah. Apa yang dimaksud dengan keragaman dalam Islam? A. Perbedaan yang harus dihindari, B. Sunatullah yang harus diterima, C. Penghalang untuk bekerja sama, D. Perpecahan di antara umat manusia. Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 2. Peserta didik menjelaskan tujuan Allah menciptakan keragaman. Apa tujuan Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa? A. Untuk saling bersaing. B. Untuk saling menghormati. C. Untuk saling mengenal, litarafu. D. Untuk saling membandingkan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan prinsip keragaman. Keragaman bangsa dan suku yang ada di Indonesia merupakan A. Tanda kelemahan. B. Kehendak manusia. C. Sunatullah. D. Tantangan untuk diselesaikan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Peserta didik menghargai perbedaan agama dan budaya. Bagaimana cara yang baik untuk menghadapi perbedaan agama di lingkungan sekolah? A. Tidak peduli terhadap teman yang berbeda agama. B. Membuat batasan dengan teman yang berbeda agama. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. D. Menghindari pertemanan dengan yang berbeda agama. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Peserta didik mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Apa yang diajarkan oleh semua agama kepada pemeluknya? A. Saling menghormati dan menolong. B. Menjauhi perbedaan. C. Mencari kesalahan agama lain. D. Menghindari pergaulan dengan agama lain. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik menjelaskan makna litarafu dalam Al-Quran. Mengapa kita harus saling mengenal dalam keragaman? A. Agar bisa bersaing dalam segala hal. B. Agar bisa hidup berdampingan secara damai. C. Untuk menunjukkan keunggulan suku kita. D. Untuk membentuk kelompok yang eksklusif. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik menunjukkan akhlak mulia dalam keragaman. Salah satu contoh toleransi antar umat beragama adalah A. Membiarkan orang lain menjalankan ibadah tanpa gangguan. B. Mengajak orang lain untuk memeluk agama kita. C. Menolak pergaulan dengan pemeluk agama lain. D. Membandingkan ibadah agama lain.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik mengidentifikasi perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna dari litarafu dalam konteks keragaman? A. Saling menasehati. B. Saling mengenal. C. Saling bersaing. D. Saling menjauhi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik menerapkan perilaku saling menghormati dalam keragaman. Menghormati orang lain dalam keragaman adalah cerminan dari A. Keberhasilan. B. Akhlak mulia. C. Kesombongan. D. Kekuasaan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik menghargai keberagaman budaya Indonesia. Apa sikap yang benar terhadap keragaman budaya dan agama di Indonesia? A. Merendahkan budaya lain. B. Menghormati setiap perbedaan. C. Menganggap budaya sendiri yang paling benar. D. Menghindari berinteraksi dengan orang berbeda agama. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik memahami pentingnya akhlak mulia dalam pergaulan antar manusia. Dalam Islam, akhlak mulia mencakup A. Hanya kepada Allah. B. Hanya kepada manusia. C. Kepada Allah, manusia, dan alam. D. Kepada diri sendiri saja. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik membedakan perilaku menghargai dan merendahkan dalam keragaman. Berikut ini adalah contoh perilaku menghargai orang yang berbeda agama, kecuali A. Memberi kesempatan untuk beribadah sesuai agamanya. B. Menjelekkan keyakinan agama lain. C. Membantu teman yang berbeda agama. D. Menghadiri acara keagamaan tanpa ikut ritual ibadah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik memahami pentingnya kerjasama dalam keragaman. Dalam keragaman, kita seharusnya A. Saling mendukung dan bekerja sama. B. Saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. C. Menghindari interaksi dengan yang berbeda. D. Mengutamakan kelompok sendiri. Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 14. Peserta didik menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Dalam keragaman, kita seharusnya A. Saling mendukung dan bekerja sama. B. Saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. C. Menghindari interaksi dengan yang berbeda. D. Mengutamakan kelompok sendiri. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keragaman. Bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan jenazah non-muslim? A. Tidak peduli. B. Menyingkir. C. Menghormati jenazah tersebut. D. Mengkritik agama orang yang meninggal. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 16. Peserta didik memahami batas toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam tidak boleh mengorbankan A. Persaudaraan. B. Keyakinan agama, akidah. C. Kerjasama. D. Persahabatan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Peserta didik mengembangkan sikap baik kepada semua makhluk. Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam Islam? A. Hanya berbuat baik kepada umat Islam. B. Berbuat baik kepada semua makhluk. C. Membantu hanya ketika diminta. D. Membantu hanya kepada yang dikenal. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 18. Peserta didik menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan sebagai sunatullah. Mengapa perbedaan di antara manusia harus dihargai? A. Karena perbedaan adalah sunnatullah. B. Agar kita bisa lebih kuat. C. Agar kita bisa mendominasi yang lain. D. Agar kita bisa berkompetisi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik mengenali perilaku menghormati orang yang berbeda agama. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika bertemu dengan orang yang berbeda agama? A. Menghindarinya. B. Mengajaknya berpindah agama. C. Menghormatinya tanpa memandang agamanya. D. Membandingkan kepercayaan kita. Jawabannya yang C.
Indikator soal nomor 20. Peserta didik meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghormati semua manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk A. Hanya peduli kepada umat Islam. B. Menghormati semua manusia, tanpa melihat agamanya. C. Menghindari interaksi dengan non-muslim. D. Mementingkan diri sendiri. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.